Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa merasakannya pada pagi yang cerah ini. Salawat teriring salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya terima kasih kepada dosen mata kuliah konseling dakwah yakni Ibu Asniti Karni MPD Kons. Baiklah, di sini saya akan membuat atau menyampaikan sebuah layanan informasi yang berjudul cara mengatasi kemalasan kuliah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Dimas Fazri, program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah, jurusan dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Oke, langsung saja. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Nah, biasanya dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan. Salah satunya minat dan bakat. Dalam proses kuliah ini juga ada berbagai macam pengembangan pada diri peserta didik atau mahasiswa sekalian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemalasan itu timbul banyak faktornya. Nah, kemalasan ini sendiri didefinisikan yaitu suatu hal di mana membuat seseorang enggan melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Nah, faktor penyebabnya tadi ada banyak. Beberapa hal yaitu dapat kita sampaikan yaitu kurang enaknya penyampaian pembelajaran oleh pengajar. Kemudian hubungan antara peserta didik dengan pengajar kurang terjalin dengan baik dan sebagainya. Kemudian penyebab malasnya kuliah banyak nih. Beberapa antara lainnya yaitu kuliah pagi. Nah, kuliah pagi memang merupakan momen mager semager-magernya atau malas ya. Nah, apalagi ditambah gravitasi kasur yang sangat berat, yang empuk, yang enak. Jadi membuat kita malas untuk bangun. Dan kalau bisa kita lebih memilih untuk melanjutkan tidur nyenyak kita itu ya. Nah, selepas bangun kita masih memerlukan beberapa waktu sejenak untuk mengumpulkan sisa-sisa nyawa yang masih bergentayangan entah kemana, dan juga memantapkan hati untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian ketika kita sudah sampai di kamar mandi pun masih suka ngelamun sejenak sampai kita benar-benar niat untuk menyentuh air. Dari berbagai sebab itulah kuliah pagi adalah salah satu penyebab utama orang malas kuliah. Kemudian sibuk berorganisasi. Kuliah adalah masa-masa yang bergejolak bagi para mahasiswa yang ingin menunjukkan eksistensinya. Pada masa ini, kebanyakan mahasiswa tengah getol-getolnya mengikuti berbagai macam kegiatan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sayangnya, kebanyakan kegiatan semacam ini seringkali membuat mahasiswa lalai dengan kuliahnya. Saking sibuk dan senangnya berorganisasi, mereka menjadi malas dan tidak bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Kalaupun datang ke kelas, mereka seringkali nyawa mereka tidak di sana. Tidak konsentrasi artinya ya. Nah, kemudian
tetapi malah kepikiran proker atau kegiatan organisasi ataupun yang lainnya bisa. Nah, kemudian ya, ikut organisasi itu memang bagus, namun jangan sampai kita lalai terhadap tujuan utama kita, yaitu kuliah. Mengerjakan kuliah dengan sebaik-baiknya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kebanyakan tugas. Alasan ketika orang malas kuliah adalah kebanyakan tugas ya. Nah, kerap kali tugas adalah beban bagi mahasiswa. Itu mayoritas banyak yang seperti itu. Ada juga yang berpendapat tidak juga, jalani aja kan. Nah, mengerjakan tugas satu saja kadang membutuhkan waktu yang lama, dan kita kadang suka males di awal, tapi ngebut di akhir mendekati deadline. Nah, apalagi jika kita mendapatkan tugas banyak, rasa-rasanya banyak mahasiswa, khususnya yang cewek, pada ngeluh, pengen nikah dan sebagainya. Ya, itu Allahu alam. Selanjutnya, dosen kurang enak. Masing-masing dosen itu selalu memiliki ciri khas masing-masing dalam mengajar. Nah, ada dosen yang enak dalam mengajar, namun ada juga beberapa dosen yang killer dan kurang enak dalam cara mengajarnya. Dosen yang kurang enak ini biasanya kurang disenangi oleh mahasiswa. Iyalah, kalau tidak enak pasti senang. Hal itu kadang membuat mahasiswa yang kurang senang jadi malas kuliah, malas untuk konsentrasi, memerhatikan, bolos, dan sebagainya. Nah, kemudian ada penyebab malas kuliah selanjutnya yaitu masalah asmara. Baik, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah asmara itu dapat merembet ke berbagai segi kehidupan. Ya, salah satu segi yang terkena imbasnya adalah kehidupan perkuliahan juga. Mungkin buat kita-kita yang baru patah hati atau cintanya bertepuk sebelah tangan, kita jadi tidak bersemangat menjalani hari-hari dan kebanyakan melamun untuk memikirkan si doi atau pacarnya. Apalagi si pacarnya itu atau doi merupakan teman sekelas kita. Nah, kadang kita bukannya fokus mendengarkan materi dari dosen yang sedang menyampaikan, malah kita mikirin si doi yang tidak mungkin kita miliki. Nah, kemudian merasa salah ambil jurusan. Pada poin ini, salah jurusan adalah salah satu penyebab utama para mahasiswa malas untuk datang kuliah, malas untuk belajar, dan lain sebagainya. Hal ini kerap saya temui pada teman-teman saya. Ada sih teman-teman saya seperti itu. Ya nggak hanya di kampus doang, banyak yang di luar kampus, yang teman-teman di luar kampus sana seperti itu. Kebanyakan dari mereka pada awalnya semangat kuliah, namun lambat laun mereka jadi malas dan tidak begitu bersemangat karena basicnya mereka tidak cocok dengan jurusan yang mereka ambil. Hasilnya apa? Banyak dari mereka yang lebih memilih drop out atau mengambil jurusan baru ataupun berpindah ke universitas lain. Kemudian memikirkan bisnis atau pekerjaan sampingan. Nah, bisnis atau kerjaan yang termasuk salah satu hal yang membuat mahasiswa tidak fokus kuliah. Mereka lebih fokus dalam mencari uang dan menggeluti bisnis yang sedang mereka jalani. Mahasiswa yang semacam ini adalah mahasiswa yang bermental wirausaha dan merasa malu jika harus meminta uang saku kepada orang tuanya. Namun, kadang juga ada mahasiswa yang bekerja paruh waktu dari sore sampai larut malam. Seringkali keesokan harinya mereka ngantuk dan kurang bersemangat dalam mengikuti perkuliahan karena kelelahan setelah bekerja semalaman. Ada ya. Kemudian ada faktor sakit. Nah, penyebab orang malas kuliah yang terakhir adalah sakit yang tiba-tiba menyerang. Banyak ya, berbagai macam penyakit.
Nah, hal itu mungkin wajar kita sakitnya cukup parah dan harus istirahat. Namun ada juga mahasiswa yang terserang flu dan sedikit meriang namun sudah menjadi alasan untuk tidak masuk kuliah. Meskipun demikian, ada juga mahasiswa yang menjadi sakit bukan sebagai alasan untuk tidak masalah. Semua balik lagi kepada niat dan tekad masing-masing individu. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit penyebab malasnya kuliah. Masih banyak faktor-faktor lainnya. Kemudian di sini ada bimbingan dan konseling Islam atau konselor ya dalam mengatasi permasalahan dalam kemalasan peserta didik atau mahasiswa dalam kuliah. Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses interaksi antara klien dan konselor yang mempunyai tujuan yang sama untuk membantu klien dalam menghadapi permasalahan yang akan mampu telah dihadapi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian upaya peran konselor dalam mengatasi kemalasan peserta didik atau mahasiswa dalam kuliah. Nah, yang pertama, konselor berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam menjaga atau mencegah timbulnya permasalahan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, membantu mahasiswa memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir, membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik akan menimbulkan masalah lagi bagi individu. Upaya konselor lainnya yang dapat saya sampaikan yaitu menurut perspektif saya, kita sebagai calon konselor memberikan penguatan dalam konteks keterangan hati, keterangan pikiran, memberikan motivasi terhadap klien-klien atau mahasiswa yang kurang semangat dalam belajar ya. Seperti itu. Oke, next. Upaya dalam mengatasi kemalasan kuliah yang lainnya ya. Secara umum yaitu memulai belajar tidak mudah. Coba ingat kembali tujuanmu kuliah. Nah, dalam hal ini bagi sebagian orang memulai pekerjaan adalah hal yang cukup sulit dilakukan. Bawaannya ingin menunda dan terus mencari pengalihan lain agar tidak segera diselesaikan. Padahal jika sudah proses pengerjaan, apa yang dilakukan kadang justru membuat lupa waktu. Saat kamu mulai merasa malas atau terbebani dengan banyaknya tugas kuliah datang, cobalah kembali untuk mengingat apa tujuan kamu kuliah. Mungkin sedikit klise, namun ini akan jadi trigger kamu karena tidak ada kesuksesan yang diraih dengan malas-malasan. Semua butuh kerja keras, proses, waktu, usaha ya. Dan salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengingat terus cita-citamu. Kemudian ada buat reward untuk diri sendiri setelah berhasil mengerjakan sesuatu itu. Nah, dalam psikologi ada istilah reinforcement dan punishment untuk membentuk suatu perilaku yang diinginkan. Jika kamu ingin membuat belajar atau mengerjakan tugas itu jadi kebiasaan yang dilakukan secara otomatis, buatlah penghargaan diri sendiri saat sudah berhasil melakukannya. Kamu bisa mendapatkan atau melakukan hal yang kamu inginkan setelah menyelesaikan tugas tertentu. Hal ini cukup direkomendasikan karena pada dasarnya orang akan cenderung mengulang sesuatu yang membuatnya senang.
Kemudian bersyukur karena ada banyak orang yang belum berkesempatan kuliah. Nah, ini lingkaran pergaulan dan keadaan nyaman yang kamu rasakan sekarang bukan berarti juga dirasakan setiap anak di usiamu. Jika kamu bisa lebih membuka mata, banyak sekali anak yang belum memiliki kesempatan sama untuk mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Kamu termasuk orang yang beruntung. Kamu justru bisa bersyukur dan lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan lebih giat lagi dan menerima setiap tugas dengan senang hati. Kemudian ada ingat harapan orang tua di rumah. Nah, sesaat setelah kamu menghela nafas panjang karena tugas kuliah yang berasa tiada habisnya, kamu bisa mengingat lagi harapan atau amanah yang sudah diberikan oleh orang tuamu di rumah. Kamu dipercaya oleh ayah dan ibu untuk menjalankan tugas mencari ilmu. Oke, next. Oke, mohon maaf tadi ada berkumandang sebazan, melaksanakan sholat terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi layanan informasi kita. Tadi terdapat di poin ingat harapan orang tua yang ada di rumah ya. Nah, kamu dipercaya oleh ayah dan ibu untuk menjalankan tugas mencari ilmu. Nah, ada beberapa jika hal itu kamu lakukan dengan maksimal sehingga akan bermanfaat. Bukan hanya baik bagi dirimu, tapi juga mereka di rumah. Nah, bayangkan saja jika orang tua tahu kamu malas padahal mereka sudah memberikan kepercayaan penuh padamu. Ada banyak hal yang memang tidak ingin kamu lakukan, namun itu sebenarnya baik bagimu. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Selanjutnya, buat diri nyaman sebelum belajar. Nah, tipe belajar orang berbeda-beda. Temukan bagaimana caramu tetap nyaman saat belajar. Lakukan hal-hal yang membuatmu nyaman, seperti halnya menyiapkan kondisi tempat belajar yang kondusif, menyiapkan buku atau jurnal yang kamu suka, atau diskusi dengan dosen atau pengajar dan teman di kampus. Setiap orang memang berbeda dalam menyerap ilmu atau informasi yang masuk. Cuma kamu sendiri yang tahu bagaimana cara mendapatkan dan menerapkannya agar belajar jadi lebih asyik serta tidak membuat kamu bosan. Selanjutnya, jika terus menunda pekerjaan justru semakin menumpuk dan terbengkalai. Maknanya, hindari untuk terus melakukan penundaan dengan berbagai alasan. Cukup terima saja kewajibanmu sebagai mahasiswa, maka kamu akan semakin mudah menjalankannya. Sekali waktu refreshing terlebih dahulu jika dirasa sudah suntuk. Dengan hal ini, kamu juga bisa memanage waktu yang terbatas agar tetap seimbang antara bermain dan belajar. Tidak setiap mahasiswa bisa cocok dengan materi, cara dosen membimbing, atau ritme kehidupan kampus. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk mangkir dari kewajiban sebagai mahasiswa. Bagaimanapun juga, kamu akan mendapat ilmu yang bisa kamu manfaatkan setelah kuliah di kehidupanmu nantinya. Oke, semangat ya. Kemudian berteman dengan teman yang tepat. Nah, poin ini, jangan memilih teman yang bermalas-malasan, karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap diri sendiri. Bertemanlah dengan orang yang rajin dan mempunyai semangat untuk lulus tepat waktu, sehingga bisa termotivasi dan saling mendukung satu sama lain untuk selalu rajin kuliah. Kemudian ada poin merenungi apa yang sudah dikorbankan selama kuliah. Nah, diibaratkan spion pada mobil digunakan untuk melihat sesekali menengok ke belakang. Analogi ini juga berlaku pada kehidupan. Lihatlah ke belakang dan renungkanlah apa yang sudah dikorbankan, seperti biaya, waktu, dan pikiran selama menjalani perkuliahan. Berusahalah untuk mengubah itu semua dengan senyum, kebanggaan, dan canda tawa. Jangan mengubahnya dengan kesedihan dan kekecewaan. Kemudian ada poin melihat ke bawah dan bersyukur. Nah,
pada poin ini. Jika rasa malas, bosan dan jenuh mulai datang, cobalah melihat ke bawah dan posisikan sedikit orang yang kurang beruntung ingin merasakan bangku kuliah. Jika seorang mahasiswa merasa bersyukur, maka dengan sendirinya akan menciptakan gairah untuk tetap rajin berkuliah atau menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa. Baik, kesimpulannya pada pelayanan informasi untuk tidak bermalas-malasan kembali dalam melakukan perkuliahannya adalah kuliah ini tempat di mana terjadi proses pembelajaran ya. Sedangkan dalam proses pembelajaran tentu saja harus menghasilkan perubahan ke arah yang positif. Begitu juga dengan mahasiswa, jika sudah mulai mengalami rasa malas, bosan dan jenuh, maka seorang mahasiswa harus mampu belajar mengatasinya dan merubahnya menjadi gairah untuk meraih gelar sarjana. Maka di situ benar-benar telah terjadi proses pembelajaran yang efektif, yang membuat tidak mampu hanya rasa malas. Oleh karena itu, buang jauh rasa malas dan yakinlah terhadap kemampuan diri sendiri. Percayalah bahwa ilmu yang tidak terlihat bisa dipelajari, apalagi ilmu yang terlihat. Oke, sekian, terima kasih pada video kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang tepat, ada kesalahan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya di video pelayanan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam hidup kita, alur kehidupan kita menjadi berkah dan bermanfaat. Oke.